Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua kita. Ibu berharap untuk materi pertemuan pertama kalian sudah memahaminya. Hari ini kita lanjutkan materi bagian B, yaitu merancang teks prosedur. Dalam merancang atau menyusun teks prosedur itu sendiri, kalian harus memahami langkah-langkah dari penyusunan tersebut. Di sini sudah Ibu tuliskan langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur. Di materi pertama, jenis teks prosedur sudah Ibu jelaskan. Ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, kalian tentukan dulu jenis teks prosedur apa yang akan kalian buat. Setelah kalian menentukan jenis teksnya, yang kedua bisa kalian tentukan topik atau tema kegiatan berkaitan teks prosedur apa, seperti itu. Yang selanjutnya atau poin ketiga, membuat kerangka kegiatan secara garis besarnya. Di file itu sudah Ibu tuliskan contoh kerangka dari teks prosedurnya itu. Poin keempat, kalian diminta untuk mengumpulkan sumber informasi atau bahan-bahan berkaitan dengan poin kedua, topik atau tema yang sebelumnya sudah kalian tentukan. Bahan-bahan ini bisa kalian peroleh dari mana saja. Bisa kalian melakukan wawancara secara langsung, atau kalian bisa mengambil dari berbagai sumber atau referensi. Nah ya. Yang selanjutnya, setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian diminta untuk mengembangkan informasi atau kerangka teks tersebut. Kalian kembangkan sendiri dengan kalimat kalian. Yang keenam, menentukan judul teks prosedur berkaitan dengan topik atau tema yang sudah kalian pilih. Dan yang terakhir, kalian susun teks prosedur tersebut secara utuh atau secara sistematis supaya tidak ada langkah-langkah yang keliru, seperti itu. Setelah kalian memahami langkah-langkah penyusunan teks prosedur itu sendiri, kita masuk ke poin bagian C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Analisis atau analisa, kalau misalkan kita kaitkan dengan konteks kalimatnya, berarti memeriksa secara keseluruhan struktur dari teks prosedur itu sendiri. Nah, struktur teks prosedur ada 2 versi, nah ya. Pertama, ada 2 versi. Bisa kalian lihat di buku Erlangga misalnya. Kalau misalkan kalian melihat buku Erlangga, struktur teks prosedur itu meliputi 3 poin. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Tidak masalah. Nah, di sini yang akan Ibu jelaskan struktur teks prosedur. Ibu ambil dari buku Quadra. Atau kalau misalkan kalian ada yang langganan Ruang Guru, ini sama. Jadi jangan bingung, nak. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu yang akan dibuat atau dicapai. Jadi kalian buat dulu di awal, tujuan teks prosedur yang akan kalian buat itu apa? Kalian tuliskan secara rincinya. Setelah tujuan kalian tuliskan, bagian kedua adalah material. Material di sini berisi materi, bahan, alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan di bagian awal. Tapi nak, di bagian material ini tidak semua teks prosedur ada, nak. Hanya kalau kalian membuat teks prosedur resep makanan, baru material ini, struktur material ada, seperti itu. Jadi itulah tadi, kalau kalian melihat buku yang lain, buku ada 3, jangan bingung, karena material ini memang kadang ada, kadang tidak ada, seperti itu. Yang selanjutnya,
Langkah-langkah ini berisi rincian atau langkah-langkah yang kalian susun harus secara sistematis, nak, berurutan. Kalau misalkan kalian tulisnya tidak berurutan, petunjuk itu malah akan membuat bahaya orang lain. Yang keempat, simpulan. Simpulan adalah hasil akhir yang dicapai atau diperoleh setelah semua langkah-langkah di bagian 3 dilakukan secara berurutan atau secara sistematis. Jadi inilah, kalau misalkan kalian mau menganalisis struktur teks, dalam hal ini adalah teks prosedur, harus kalian pahami dulu struktur teks prosedur itu apa pengertiannya, apa pemahamannya. Setelah paham, baru kalian bisa menganalisis teks itu sendiri. Nah, kalau misalkan paham, Ibu harapkan kalian paham penjelasan ini. Kita lanjutkan ke ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu sendiri, yang pertama, meliputi konjungsi temporal. Konjungsi atau kata penghubung, nah ya. Kata penghubung yang menyatakan urutan waktu atau urutan kegiatan di dalam teks. Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif erat kaitannya dengan bagian 3, kalimat perintah. Kata kerja imperatif sama dengan kata perintah. Di kalimat perintah, perintah ini adalah berisi kalimat yang berisi perintah, larangan, harusan seseorang untuk mengikuti apa yang sudah kita buat. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pernyataan, informasi, atau berita di dalam teks tersebut. Yang selanjutnya, kalimat interrogatif berisi pertanyaan, biasanya ada tanda tanyanya. Kalau misalkan kalimat perintah biasanya ada tanda serunya, seperti itu. Kalau deklaratif ditandai dengan tanda titik. Seperti itu. Yang keenam, verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan. Contohnya, kalian memasak, memukul, menendang, itu merupakan verba material. Mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan, seperti itu. Di sini untuk pertemuan kedua, materinya cukup sampai sini. Nanti Ibu akan kirimkan filenya lebih lengkap lagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham, silakan nanti ditanyakan. Itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.